Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Ya nanti. Ini lagi ngapain sih Mas Bedu? Susah banget sih dibilangnya. Main game. Main game masa marah-marah sendiri, emang anak kecil. Siapa tahu. Emang bocil alay. Siapa tahu kan kayak anak Ken gitu. Alay. Kalau lagi main game sampai gimana sih gitu-gitu. Ini loh, istri aku susah banget dikasih tahu. Marah-marah terus. Aku kan juga capek. Aku tuh kesabaran aku tuh ada batasnya. Ya dia marah-marahnya kenapa dulu? Ya nggak perlu lah, ini kan urusan rumah tangga. Aku tuh kalau kasih tahu aku jadi curhat sama nggak boleh. Ya udah kalau gitu Mas Bedu sabar aja. Nggak bisa nggak bisa. Aku kalau sabar tuh udah sabar banget. Dari awal nikah aku udah sabar, sampai sekarang 11 tahun sabar terus. Ih nggak boleh gitu. Ini Mas. kan kayak kamu sabar. Kenapa jadi yang dimarahin? Udah Mas Bedu sabar aja ya. Ingat Mas Bedu, kalau rumah yang nyaman, yang tenang, itu kalau istri bahagia. Jadi Mas Bedu harus banyak-banyakin kasih kebahagiaan. Iya. Jadi kalau istri marah-marah, sabar aja. Ya, tapi gimana caranya sabar kan nggak gampang. Udah tuh ajak teman-teman Bawi deh. Biar coba ya teman-teman Bawi biar saya jadi lebih sabar. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, deng-deng. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, deng-deng. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jamaah di rumah dan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bertemu lagi di program kesayangan kita. Di mana lagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Tuh dengerin kan lagunya tadi. Apa? Sabar. Tentang apa? Biar bahagia gitu. Jadi harus sabar. Coba tanya sama mereka, semua mereka kan juga Oh enggak, suami. sabar kan sama istri kan? Oh, jadi kalau dimarahin, marah balik nggak? Pencitraan kalian semua pencitraan. Tuh, pas tidur sabar. Waalaikumsalam. Apa yang harus sabar sih? Mas Iya, Dede. Ma. Mereka tuh suami-suami yang sabar sama istrinya. Sabar kalau pas istrinya lagi tidur ya sabar. Diem. Bukannya lagi tidur dibangunin. Dibangun, terus tidur lagi. Mah bangun katanya mau tidur. Nyebelin. Anggi laki lo tuh denger nggak ngomongnya. Orang lagi tidur dibangun suruh tidur lagi. Bedu agak sedikit kecewa kesel sama istri di rumah sama Anggi marah-marah terus gitu kan. Baru lagi salah sedikit marah. Anduk taruh di tempat tidur marah gitu kan. Cuman Punya rak anduk nggak di rumah? ada Ditaruhnya di mana anduk? di atas spray. Yang bener Anggi apa lo? Di rak aduknya. Aku setuju dengan istrimu. Karena kelakuan suaminya nggak bener. Nggak tahu tempat anduk. Bang, aduk basah dibawa ke kamar mandi, taruh begini. Set kan saya buru-buru mengejar waktu untuk ini, Ma. Mau buru-buru atau tidak, saya yakin yang namanya ngejembreng anduk di tempat anduk sangat mudah. Kan iya maksudnya bisa dong menyenangkan suami. Nggak usah. Sayang,
bela diri. Iya, lima taruh sini anduknya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Suami yang sabar. Yang sabar. Jurusnya, Nek? Jurusnya. Mama sering banget cerita sama kalian. Iya, Mam. Suatu ketika seorang sahabat berantem sama istrinya. Suaminya nggak sabaran. Hayo kita ngadu sama khalifah. Datang nih mereka berdua. Diteng-teng. Sampai di teras mereka tertegun. Tahu tertegun ya, En? Kaget. Terpana. Bengong. Terpana. Ternyata istrinya Umar lagi ngomong kencang. Bla 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 bla. Umar diam. Nggak nyautin. Akhirnya kata suaminya, kita balik yuk, kita balik. Pulang. Besoknya dia nemuin Umar. Wahai Amirul Mukminin, saya ada masalah dengan keluarga saya. Mau curhat sama Anda. Kata Umar, kenapa engkau nggak datang ke rumahku? Kata sahabat tadi, sudah semalam. Kenapa nggak masuk? Ketika saya dan istri saya ada di teras rumah Anda, kami terpana. Ternyata istri Anda pun ngomongnya kenceng. Oh, kalian ngedengar? Pertanyaan saya, kenapa engkau sebagai seorang khalifah tidak menjawab kalimat istri Anda yang keras tadi? Kata Umar, tidak mungkinlah saya menjawab keras sama dia. Istri saya yang berikan kenyamanan kepada saya. Memberikan kenikmatan, yang mengandung anak saya, yang melahirkan anak saya, menyusukan anak saya, yang nyiapkan makanan buat saya dan anak-anak saya, yang mencuci pakaian saya dengan anak-anak saya, merapikan tempat tidur, merapikan rumah, yang membuat tenang tentram kami sekeluarga. Tidak mungkin kami membantahnya. Dia baru ngepikir tuh sahabat tadi. Bener. Ada sifat yang ini nyebelin cuman satu. Banyak sekali kebaikan istri saya. Makanya jadi suami kalian harus sabar ngadepin istri. Wahai para suami, denger ini. Nenek-nenek ngomong. Kalian kerjaan laki-laki sama kami perempuan banyakan kita ya, En? Iya, Nek. Bangun tidur. Suami mah habis sholat subuh duduk depan TV. Dikasih roti sama kopi. Tenang. Bini mah ke dapur bikin nasi uduk. Goreng nasi, manasin semur, goreng mie, goreng telur, goreng emping. Tuh, nyiapin di meja, piring, masak teh, taruh di meja. Suami makan, anak makan, suami ke kamar mandi, ganti pakaian, pergi kerja, anak-anak ganti pakaian, pergi sekolah. Kita mah ngerapihin lagi meja, ngelap lagi meja, nyuciin lagi piring. Ke pasar belanja, ditaro, kita nyapu, kita ngepel. Lu jangan pada ketawa, mikir, dengerin. Nyuci, ngebilasin, apalagi mesin cuci rusak, listrik mati, ngeres sampai amat tenaga. Jemreng. Udah ngos-ngosan, belum sarapan itu. Terus pergi ngaji, sampai lohor. Pulang ngaji, gerimis, lari-larian, angkat cucian. Jemreng lagi di teras tempat adem. Ya Allah. Sembahyang lohor. Kadang-kadang makan aja sampai lupa. Masak, anak-anak udah mau pulang. Pakaian kering, teriska. Ya Allah, sore ngangetin makanan. Kalau kurang tambahin bikin lagi. Tabarakallah. Sampai matahari terbenam, kerjaan istri belum kelar. Wahai para suami, tolong perhatikan wahai Anda. Masya Allah, anak-anak sudah anteng. Capek, kita lelah ngaso. Mikir besok nyayur apa. Takut anak dan suami juga capek. Makanya pelajaran buat Anda para suami dari Umar bin Khattab. Harus sabar menghadapi istri karena capaian istri pada suami. Kalian lihat kebaikan istri, jangan hanya lihat keburukannya. Wa anshiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Baik para suami, pergauli dengan ma'ruf dengan baik. Boleh jadi ada sisi yang kalian tidak suka di istri kalian, jangan jauhkan mereka. Di balik itu Allah berikan hikmah yang banyak. Kalian sebagai suami, lihat istri kalian. Banyakan nyebelinya, banyakan baiknya. Jawab dengan jujur. Baiknya mah, baiknya. Lah iya. Halah, nyebelin sekali lu makai ngelirik-lirik cewek lain, mikir. Sakitnya di sini. Sabar jadi suami. Siapa?
Bedu akan belajar untuk sabar. Karena Rasul pun mengatakan tidak boleh seorang muslim membenci muslimah, maksudnya istrinya. Istrinya. Karena kalau lihat ada kelakuan yang menyebalkan, pasti ada kelakuan yang banyak yang pasti lebih baik daripada yang kalian lihat. Hikmahnya banyak, begitu kata hadis Nabi. Tadi ayatnya An-Nisa 19. Oke, baik. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali tentang bagaimana jurus menjadi suami yang sabar dari Mama Dede akan dibagikan untuk Anda semua. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya Rabbi Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Jadi memang untuk menjadi suami yang sabar itu perlu belajar apa harus? Pengumuman Iya, Bang. dari saya sebagai perempuan. Oke, Bang. Karena pengalaman pernah jadi perempuan. Kalian para suami jangan kaget kalau suatu saat istri kalian kadang-kadang marah atau ngomel. Kenapa? Wajar, kerjaan capek. Satu, asal jangan berlebihan. Iya. Sekali-kali loh kadang-kadang. Boleh. Wajar. Yang kedua, kalian para suami jangan kaget kalau istri kalian memberatkan kalian. Misalnya, ya Allah itu cakep banget bajunya. Kayaknya saya kalau pakai baju begitu, cakep juga ya. Harus paham dong suami. Kode. Isyarat. Sekali-kali boleh, wajar lah. Oh mau itu suka Mama gitu. tanya, kalian sebagai laki-laki, kalian mau punya isi cantik menarik atau jelek? Cantik, menarik. Oke, jangan hanya cantik menarik. Kasih duit buat ke salon. Kasih duit buat beli bedak. Buat beli lipen setip. Kasih duit buat beli baju yang keren. Ya, Oke? oke. Lu pengen isi cantik, bening. Bajunya nggak dibeliin. Nggak ngajak ke salon. Bagaimana isi yang mau cantik? Mikir jadi suami. Makanya wajar. Kalau isi sekali-kali minta, wajar dong. Iya. Kan yang namanya iya karena abudu wa iya karena stain. Kewajiban dulu baru hak. Istri udah ngelayani suami, ngurusin anaknya, ngurusin pakaian dan semua yang saya sebutkan tadi. Kewajibannya udah, haknya mana dong? Iya, iya. Oke? Oke, Pak. Kasih dah buat menyenangkan dia baju yang bagus. Iya. Cuma kalau kok mau dipegangin aja bukan cinta, Sayang, takut Bang. kabur. Takut masuk toko. Ya, jangan. Koret tuh suami, kalau gue mau punya laki begitu capek. Nggak usah diajakin ke mall dah. Senang kan istri Anda. Sekali-kali ajak jalan-jalan. Ajak jajan di tempat yang dia suka. Itu boleh nonton kenangan dulu waktu pacaran. Waduh. Itu membahagiakan dia. Ajakin ke rumah orang tuanya, yuk ke rumah mamahmu yuk. Udah lama bawain, apa yang mamah juga suka. Apa yang ayahmu senang, saya yakin istri kalian akan senang. Tapi yang kalian jangan lupa, yang namanya seorang perempuan selalu mendahulukan perasaan dan emosinya. Sementara laki-laki adalah akal sehat. Makanya Rasul mengatakan ini diakui oleh Islam. Perempuan itu terbuat dari tulang rusuk yang kiri yang bengkok. Bengkok benar. Kalau kalian menghadapinya dengan keras, Meluruskannya. bisa patah meluruskannya. Tapi dengan lemah lembut. Artinya para suami kalau pengen punya istri, siap mental menghadapi perempuan yang selalu mendahulukan perasaan dan emosi. Namun perasaan dan emosi ini punya kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya apa? Selalu tiap saat emosi, perasaan yang dipakai. Tapi kelebihannya dengan perasaan yang mendalam, ini modal utama bagi seorang perempuan. Hamil, melahirkan, menyusui. Sok kalau Anda para suami punya bayi, jangankan bulan-bulan bertahun-tahun, sok ngurusin bayi seharian. Tukar posisi antara suami dengan istri. Istri yang keluar, suami ngurusin bayi di rumah, sok. Nggak sanggup mah. Makanya Udah pernah itulah gendong setengah jam aja udah ampun. Makanya coba perempuan mah tengah malam baru lap, nyong. Itu sabar banget, luar biasa. Yang dipakai perasaan, itulah kelebihan perempuan. Makanya para suami harus sabar. Istri Anda luar biasa. Anda pun berpikir, ibu saya juga perempuan dulu seperti itu. Makanya baktilah sama orang tua, bukan bawa orang tua ke penjara.
Astagfirullahaladzim. Aneh ya? Ada kok anak begitu ya. Banyak kok dibawa ke penjara. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita. Biar kalian para suami sabar menghadapi istrinya dalam kondisi bagaimanapun resiko. Kenapa diambil jadi bini dulu? Mana adanya Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Yang namanya manusia ada yang sempurna. Punya kekurangan, kelebihan. Kelebihan suami menutupi kekurangan istri. Kelebihan istri menutupi kekurangan suami bagi klop. Makanya orang rumah tangga membutuhkan 4 T. Tahabub saling mencintai, ta'awun saling tolong menolong, tasawur saling bermusyawarah, ta'afi ini yang dibutuhkan oleh kita. Jangan suami lihat istri begini langsung marah, mikir bini lu. Oke? Oke mah. Harus sabar. Sabar. Inilah istri saya. Alhamdulillah. Jangan bilang gini, Allah di luar masih banyak yang cantik. Lu kagak mikir dulu kenapa ngambil dia. Lagi hidup susah, bekalin nasi, dibungkusin. Lu kayak begitu kayak sedikit belagu-belagu. Kagak mikir tuh laki. Tanpa dia, Anda bukan siapa-siapa. Makanya istri mendorong suami. Ada apa sih pada ketawa? Istri mendorong suami. Ngeliat berdua diomelin senang dia. Mendoakan, luar biasa. Kalian semua nih. Kan kalau kata Agus gini, termiskin di dunia. Dulu setikar berdua. Sepiring berdua. Segelas berdua. Tenang dan bahagia. Baru naik sedikit, jangan belagu jadi suami, sabar. Tanpa dia, saya tidak akan jadi siapa-siapa. Al-mar'atu i'madul bilad. Idza salahat salahat wa idza fasadat fasad. Perempuan tiangnya negara. Kalau perempuan baik, negara akan hebat dan kuat. Kalau perempuannya jelek, negara akan hancur. Kalian suami bisa sekarang gara-gara istri kalian. Tanpa istri yang baik, yang mendorong, yang mendukung, yang membantu melakukan suaminya, nggak bakal kalian seperti sekarang begitu mikir. Sabar hadapi Sabar dan tunggu. Tanpa dia, kalian bukan siapa-siapa. Nah, Nek, ini ada titipan pertanyaan dari temannya Ani, Nek. Dia bilang gini, katanya suaminya itu di rumah kalau lagi libur, lagi apa tuh nggak pernah mau bantuin gitu kan, nggak pernah mau bantu pekerjaan rumah. Punya ART nggak? Enggak, Nek, nggak punya. Jadi kalau Anaknya berapa ya? Baru 1 memang katanya. Terus udah gitu, istrinya lagi hamil kondisinya sekarang. Yang menghamilinya siapa? Ya suaminya, Nek. Harusnya mikir dong suami. Dia hamil, yang malu dia saya, jadi susah. Suaminya kurang mikir tuh. Gimana rumahnya ntar nenek bilangin? Ya, iya, Nek. Terus jangan ya nanti ketahuan. Jangan jadi nanti ketahuan kalau dia pertanyaan dari EN. Bukan dari EN. Kan EN lagi belum hamil. Mudah-mudahan nonton acara kita dan dia berubah sikapnya. Nah, terus udah gitu jadi dia bilang gini, Nek. Nah, dia pernah nih kayak marah nih sama suaminya, katanya dia bilang nih bantuin kek apa segala macam gitu kan. Terus mungkin sekali ngomongnya marahnya ngomongnya pelan 2 kali sampai akhirnya tuh dia meledak nih. Teman-teman bilang kata dalam kondisi lagi hamil berapa bulan gitu, capek, terus dia marah-marah nih, Nek. Sementara anaknya yang kecil yang nomor 1 itu lagi rewel banget. Sementara suaminya malah asik aja main handphone. Terus tiba-tiba ketika lagi marah-marah kayak gitu, suaminya malah ngomong kayak gini, kenapa sih kamu kok kerjaannya ngomel-ngomel aja gitu. Nah itu dia jadi bingung nanya kayak ini gimana ya cara ngadepin ini kalau Islam mengajarkan ibda binafsik, dimulai dengan diri kita. Kenapa bini lu ngomel, lu nggak mikir? Bini lu hamil, kamu yang menghamilin. Punya anak bareng-bareng berdua. Giliran ngurusin rumah tangga, nggak mau, mana nggak punya ART, kagak mikir tuh laki. Jangan kayak begitu kalian. Tidak. Masya Allah. Harusnya lihat dalam kitab Syekh Al-Barjanji. Dikatakan, Masya Allah, surah Al-An'am tuh, Syekh Al-Barjanji. Muhammad Rasulullah dijahitnya sendiri bajunya yang sobek, dijahitnya sendiri sepatunya yang putus. Dia membantu isi dalam rumah tangga, dia memerasi seluruh kambingnya, dia menjenguk orang yang sakit, mengantarkan jenazah ke kubur, dia duduk bersama fakir miskin, tidak pernah memandang rendah dan hina orang yang tidak berpunya. Kalau kita mengaku umat Islam, mengaku umat Nabi Muhammad SAW, contohlah kehidupan beliau. Artinya Nabi Muhammad kalau kancing bajunya putus nggak ribut, lempar ke bininya. Apakah Anda kalau kancing baju Anda copot, jahit sendiri apa dilempar ke Anggi? Enggak, saya ganti baju yang ada kancingnya aja. Kebluk ya. Males. Kalau sepatunya putus, itu tali, sepatu tali. Nggak ada tukang sol dulu. Rasul jahit sendiri. Jahit sendiri. Kalau dia aus pengen minum nggak bilang, teriak-teriak istrinya, "Mama minum."
beliau ke kandang kambing meres sendiri. Harus sendiri. Artinya suami jangan nyusahin bini. Rasul mah nih pulang kemalaman. Dia yakin saya tertidur lelap. Dia nggak berani ngebangunin. Nggak punya kunci serep. Dia gelar sorbannya tidur di teras rumahnya. Kalau Anda pulang malam-malam bobo di teras rumah, apa ngebel? Ngebel nggak? Ngebel mah. Akhirnya nggak tidur lagi, tanggung. Mana lagi nyusuin anakmu? Ya. Ini yang harus kita kasih contoh, ngambil contoh dari teladan kita, Nabi besar kita Muhammad SAW, bagaimana beliau menghadapi istri-istrinya. Begitu. Mudah-mudahan teman EN nonton ya suaminya ya. Nanti EN Amin. kasih tahu ya pas Biar tayang. mikir, karena anak yang pertama dibikin berdua, hamil juga karena dia, rumah tangga milik berdua, harusnya teman EN suaminya menonton acara kita. Kasih tahu ya. Nah, jadi nanti Jadi setelah nggak ini usah juga. ke rumahnya nenek. Oh nggak usah nek, terus nonton aja nek nantinya. Ya. Kasian. Nah nanti habis ini kita lanjutin lagi ya nek ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah. Mama, Dede. Sikapku yang penuh Jamaah masih bersama kami di rumah Mama Dede. Nah sekarang waktunya nenek menjawab pertanyaan nenek. Oke, dari siapa ya? Dari MR Nando Sukma. MR Nando Sukma. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Galau Mah. Ada apa Nando Sukma? Mah saya sudah sabar sesabar-sabarnya. Saya dituduh sama istri ada hubungan khusus dengan wanita rekan kerja saya. Padahal istri saya juga kenal sama dia mah. Bahkan pas ada acara kantor, istri selalu saya bawa dan saya kenalkan ke seluruh rekan-rekan kerja saya. Cuma memang rekan kerja saya ini memang cantik. Tapi saya nggak ada niat untuk mendua mah. Setiap pulang kerja pasti ngomel melulu. Padahal saya memang tidak ada hubungan apa-apa. Saya harus gimana ya mah? Nando Sukma, Anda namanya sudah punya Sukma. Punya hati dan Wah. perasaan yang sangat mendalam. Raga Sukma. Berarti Anda benar-benar harus bersabar dengan sukma Anda yang ada dalam diri Anda. Berarti tipikal istri Anda cemburu. Cemburu tandanya cinta. Anda bilang tidak ada sedikit pun niat untuk mendua. Cuman teman saya cantik. Mungkin, punten, istri Anda merasa kalah bersaing. Dia ini lebih cantik daripada saya. Sementara dia sering ketemu dengan suami saya. Dia cemburu. Nah, Anda tunjukkan kepada istri Anda, Nando Sukma. Saya sangat mencintaimu wahai sayang. Tunjukkan kepada dia bahwa Anda tulus kepada istri Anda. Itu hanya teman. Bahkan kalau perlu ada orang teman lain yang mengatakan itu hanya rekan kerja. Jadi jangan Anda bercerita kepada istri Anda tentang teman Anda yang cantik. Oh jangan ya. Jangan. Jadi ntar ngomong si Anu, dia makin kesel. Pengennya sih dia pengen terbuka mah. Kenapa? Niatnya pengennya terbuka sama istri. Betul. Tapi tipikal istri yang mana yang harus terbuka? Oke. Kalau tipikal seperti itu, yang saya khawatir cemburunya semakin menjadi-jadi. Jadi kalian juga harus tahu tipikal yang mana istri Anda. Kan udah apal tabiatnya. Iya tabiatnya. Walaupun terbuka tapi akan menyakitkan, menjadi perang dalam keluarga. Masya Allah, saran saya nggak usah terlalu terbuka dengan istri Anda yang tipikalnya pencemburu seperti ini. Pencemburu. Memang cemburu tandanya cinta, tapi cemburu yang ada alasan. Yang jelas-jelas suaminya memang berbuat tidak baik. Kalau ini suaminya ada baik, luar biasa. Artinya istri Anda cemburu buta, itulah yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh cemburu buta. Nanti kalau kita dituduh selingkuh terus tiba-tiba kita keluarlah kata-kata seperti ini. Ah sekalian aja gue selingkuh beneran. Jadi kita termasuk yang sabar apa yang bagaimana nih? Termasuk suami yang nyebelin. Saya jamin istri yang manapun begitu bilang, alah lu nuduh-nuduh gue selingkuh sekalian. Artinya sama gilanya. Oh. Gila kabeh nu bener sarwa gelona. Iya. Saya jamin istri yang manapun tidak suka dengan suami yang seperti itu. Iya. Justru tunjukkan kebaikan Anda, perhatian Anda kepada dia. Mungkin dia kurang diajak jalan-jalan, mungkin dia kurang dibelikan pakaian, mungkin dia kurang belayanya, mungkin dia kurang memujinya. Atau Anda boleh jadi sekali-kali memuji kecantian temannya Anda. Boleh jadi Anda sekali di depan istri Anda memuji kebaikan dia, ya kesal tuh bini. Walaupun dia lebih cantik istri Anda, lebih baik istri Anda, tidak layak
Anda memuji dia di depan istri Anda. Hati-hati jadi suami. Makanya Bedu bilang harus terbuka. Terbuka yang mana dulu? Iya. Memilah dan memilih. Bahaya bisa pecah perang kalau main asal terbuka aja. Begitu, Nanda Sukma. Iya. Oke, Nek. Ya, sekarang ada pertanyaan dari jamaah lewat virtual, Nek. Virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma, bagaimana sikap seorang suami terhadap istri yang kurang patuh dan suka memaksakan kehendak? Apakah kita harus selalu bersabar dengan sifat istri seperti ini? Sedangkan kita sebagai suami diminta untuk mendidik istri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Darmawan, mah. Darmawan, Nek. Darmawan. Mudah-mudahan nama Anda sesuai dengan sikap Anda. Amin. Suka Membantu berderma. orang berderma. Nah, Kang Darmawan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pelindung buat istri. Pemimpin buat istri. Kelakuan istri bagaimana, tugas Anda mendidik dan mengarahkannya. Perlahan-lahan. Kalau istri Anda begitu salah mulu tuh suami, luruskan dong harus bagaimana. Kalau istri Anda tidak suka suaminya begini, ngalawan wae, harus bagaimana sebagai suami? Didik istri Anda, suruh ikut ngaji tuh, taklim-taklim banyak. Atau punten Kang Darmawan, bisikan ke guru ngajinya bahwa sikap istri Anda begini-begini. Kalau kita guru ngaji kan gampang. Belajar tafsir sekarang, belajar fikih, belajar akhlak, belajar tauhid. Disampaikan ayatnya, disampaikan kepada jamaah kita yang sekian ratus orang itu. Bagaimana harus bersikap dalam rumah tangga, menghadapi suami dan seterusnya. Itu akan masuk. Setahu mama, kalau ke mama nih Bedu, banyak suami yang suka curhat, isinya begini nih. Kebetulan di jamaah mama, kita nerangin ayat yang ini. Alhamdulillah banyak berubah. Jadi kalau Anda ngomong sama istri Anda, dia marah, dia nggak terima, mungkin Anda cara penyampaiannya atau saat waktu penyampaiannya kurang tepat. Kalau kita guru ngaji kan enak. Ini loh ayatnya. Coba buka Quran, surat Anu sekian. Ini hadisnya nomor sekian. Maka mereka akan mengerti. Kalau istri Anda suka ngaji, yang repot kalau istri Anda nggak pernah ngaji, ngerumpi sama tetangga, itu yang salah. Jadi gitu saran saya. Oke, baik. Bau mulut. Sasha bebas bau mulut. Ya, alhamdulillah, makasih ya Nenek Ya. atas nasihat-nasihatnya. Nah, semoga nasihatnya hari ini bisa bermanfaat buat kita semua ya, Mas Bedu ya. Amin. Nenek duduk dulu ya, yuk. Sok. Ini ngomong-ngomong Mas Bedu semangat banget tadi ngucapin aminnya. Waduh, harus semangat dong. Hidup itu harus terus tetap sehat, semangat, gak boleh lemes, gak boleh lesu. Walaupun kita ada di tengah pandemi seperti sekarang ini, Iya sih Mas Bedu, tapi apa sih Mas Bedu rasanya bisa semangat setiap hari? Aja nih masih suka lemes, terus kadang-kadang males, kadang-kadang suka nggak pede gitu Mas Bedu. Aduh, kenapa nggak pede, Apalagi kita sudah di depan kamera, itu sudah mulai pede. Nggak boleh nggak pede. Iya sih, kalau masih pagi cuma En masih suka ngerasa takut bau mulut gitu. Pasti belum mandi nih ya. Emang belum mandi nih? Iya. Pantesan bau nih. Enak aja, mandi sih udah Mas Bedu dari tadi pagi. Cuma kadang masih suka ngerasa nggak pede abis sarapan, terus berangkat syuting. En masih suka ngerasa nggak pede sama mulut nih, sama napasnya En nih Mas Bedu. Padahal udah sikat gigi. Pasti karena nggak pakai pasta gigi ini, ya kan? Nih. Nih dia nih, Tuh, ini dia. Apa tuh Mas Bedu? En mau dong bisa bikin nafas segar sepanjang hari kan? Bukan hanya nafas segar sepanjang hari aja, tetapi pasta gigi Sasha ini ya mengandung antibakterial alami. Jadi ada kandungan siwak asli dan juga ekstrak daun sirih. Nah, siwak asli ini berfungsi sebagai antibakterial alami yang mampu melawan bakteri penyebab plak dan juga bau mulut. Nah, sedangkan ekstrak daun sirihnya ini bisa membantu menyegarkan nafas sepanjang hari. Bisa buat nafas segar sepanjang hari. Nah, jadi nih insya Allah nih, kalau kita pakai pasta gigi Sasha, nah insya Allah deh ya aktivitas kita, kerja kita di tengah pandemi ini, nafas tetap segar dan kesehatan mulut tetap terjaga, Oh, alhamdulillah ya Mas Bedu, En mau coba dong. Yang harus tahu juga nih, kalau pasta gigi Sasha ini terjamin kehalalannya. Karena tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya yang berasal dari hewan. Wah, En jadi nggak perlu khawatir lagi dong ya untuk memilih pasta gigi yang bagus dan terjamin kehalalannya. Jadi En nggak perlu lagi nih cari pasta gigi lain. Subhanallah, tidak perlu khawatir lagi sekarang karena sekarang sudah ada Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Nih, Mas Bedu kasih tahu lagi ya.
pasta gigi Sasha ini mengandung siwak asli, yaitu bahan alami yang disunahkan. Jadi kalau pakai pasta gigi Sasha, ya, nih, selain menjaga kesehatan mulut, insya Allah juga sudah seperti menjalankan sunnah Rasul. Subhanallah, lengkap banget ya Mas Bedu ya. Selain bisa jaga kesehatan mulut, sekaligus menjalankan sunnah Rasul. Tuh, nah, pasta gigi Sasha ini juga ya, baik digunakan untuk seluruh anggota keluarga. Mama, dan juga jamaah yang ada di rumah nih, ya, ayo ajak semua anggota keluarga untuk menggunakan pasta gigi Sasha. Ya, karena selain nafas kita segar, kita juga bisa menjaga kesehatan mulut setiap hari. Wah, Sasa siwak ternyata telah terjamin kehalalannya ya Bedu. Mama mau persiapkanlah buat keluarga di rumah. Alhamdulillah, boleh mah, boleh. Waduh. Ya, En juga mau cobain En mau beli yang banyak juga nih buat keluarga di rumah. Bagus, gitu dong Iya, alhamdulillah. Makasih ya Mas Bedu atas informasinya. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Sama-sama Mama, sama-sama. Sasa, Pasta gigi halal bersiwak. Nah, buat pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap di rumah, Mama, Dede. Sopan santun. Baik jamaah, masih bersama kami di rumah, Mama, Dede. Ada lagi pertanyaan Kak En? Masih ada nih, Nek. Oke. naon En? Ini dari bentar, Nek. Instagram. Ini dari Krisnanando 1994. Sok, Krisnanando 1994. Assalamualaikum Mama. Salam Krisnanando 1994. Galau nih Ma. Ayo naon? Ma mau cerita nih, gimana ya bilangin ke istri biar nggak ganggu-ganggu hobi saya yang suka koleksi motor tua. Tiap hari saya dicerewetin melulu, dibilang saya numpuk-numpukin rongsokan di rumah. Saya berusaha sabar mah, tapi mulutnya itu loh bikin kuping saya sakit. Akhirnya saya lebih sering nongkrong di tempat teman sehobi mah daripada di rumah. Gimana ya mah kasih pengertian ke istri biar dia bisa memahami hobi saya. Makasih mah. Hobi sih hobi, tapi kalau kita sudah punya rumah tangga, dahulukan istri Anda. Jangan sampai motor rongsokan, motor-motor tua menjadi istri Anda. Yang pertama istri Anda, jadi yang kedua itu yang salah. Tetap istri Anda prioritas, layani dia, cukupkan kebutuhannya. Punten, kadang-kadang ini ada juga yang surat di tempat lain. Kadang-kadang demi hobi istrinya dikurangin jatahnya. Rumah tangga jatahnya dikurangin demi hobi. Kecuali punten, kalau Anda sudah rumah, kendaraan, makanan, kesehatan, pendidikan sudah cukup, baru melangkah ke hobi. Hobi, betul. Itu tidak salah. Keinginan. Tapi itu pun tidak berlebihan. Yang saya khawatir, demi hobi Anda lupa dengan akidah Islamiyah yang benar. Gara-gara ngurusin motor, hayu dikutak-kutik, Anda lupa sedekah, iya, Anda lupa zakat. Demi hobi sampai sholat terlambat. Kalau saya, harusnya Anda berpikir, alhamdulillah istri saya menyadarkan saya. Mungkin saya berlebihan. Saya tidak melarang Anda punya hobi, semua orang punya hobi. Tapi kan berbeda hobinya. Cuman hobi ini jangan mengalahkan istri Anda. Istri Anda prioritas karena Anda punya istri. Layani istri, setelah itu baru urusin hobi. Tapi jangan lupa ibadah kepada Allah. Tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Rezeki dari Allah sehingga Anda bisa beli motor-motor bekas, spare part yang udah numpuk-numpuk di orang Madura tuh besi-besi, milihin. Itu saya tidak melarang karena kita semua punya hobi. Tapi jangan berlebihan. Iya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih kepada cinta yang lain. Mencintai orang lain niatnya karena Allah. Yang salah hobi dikerjain. Bini nggak kecolek-colek. Apalagi Anda bilang kumpul sama teman yang sehobi dengan saya. Jangan-jangan Anda terlalu mencintai hobi Anda sehingga istri Anda diabaikan. Istri yang mana yang tidak sakit hati. Tetap prioritas Allah dan Rasulnya. Istri Anda baru hobi. Itu pun jangan lupa ibadah mensyukuri nikmat dari Allah bisa membeli hobi Anda. Motor dikutak-katik, istri gak pernah dikutak-katik. Iya, motor dielus-elus, diucapin, bininya gak pernah dielus-elus. Kayak mama pulang ceramah dari Bogor. Itu kan di pinggir jalan banyak tukang durian. Ya. Itu ceramah malam, pulang jam 12 lewat. Mama bilang sama yang ngantar, ya Allah ini orang, kan ada yang beli itu jam 12 malam. Diciumin, durian diciumin, bininya kagak. Karena kan jualannya di pinggir jalan, bininya rumahnya di Bogor. Emang benar nggak? begitu. Iya benar, Nek. Durian. Iya.
Bininya. Bininya nggak pernah diciumin. Ya emang harus dicium dulu mah biar bagus tahu bagus apa enggak ini durennya. Makanya insya Allah jangan sampai dikibulin sama tukang duren. Karena sering dikibulin di lampu merah. Kita tahu penciuman kita ini matang, ini tidak. Oh, dari penciuman itu ya. Betul. Diendus. Nah, tapi istri Anda tetap dicium di rumah. Iya. Jangan hanya durian yang jangan jadi endus aja, dicium juga maksudnya durian. Kalau durian dicium, iya, diendus. hidung lu berdarah. Oh, iya, cot. Neng nyeserin durian. Ini Mas Bedu, kita berdoa yuk. Semoga Mas Bedu, kakak Nabawi, dan juga semua kameramen, panel, betul, yang di rumah bisa jadi suami yang sabar. Amin. Jadi kalau istri marah-marah, jangan marah balik ya nak ya. Justru harusnya. Kecuali kalau istri Anda emang hobinya marah-marah. Kalau sekali-kali marah wajar sebagai manusia. Suami yang ngeredamnya begitu. Jangan sampai marah jadi hobi ya Maya. Ntar ada klubnya lagi, klub marah-marah. Jangan, itu yang salah. Itu yang salah. Yaudah Yuna, kita berdoa Yuna yuk. Yuk. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikan pasangan oleh-Mu ya Allah, punya suami, punya istri. Kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikan rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak, yang barokah, niatnya buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Kami yakin ya Allah, tidak ada manusia yang sempurna. Suami dan istri punya kelebihan dan kekurangan. Dalam rumah tangga suami menutupi kekurangan istri, istri pun menutupi kekurangan suami. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, agar suami kami suami yang bersabar menghadapi istrinya, agar istri menghadapi suami dengan sabar, karena ini adalah ketentuan darimu ya Allah. Kami semua yakin dalam rumah tangga punya hak dan kewajiban, namun kewajiban pertama kami lakukan, baru kami menuntut hak. Ya Allah, semoga suami kami bersabar menghadapi istrinya. Boleh jadi kadang-kadang marah, kadang-kadang meminta sesuatu kepada suaminya, kadang-kadang istri menyebalkan, namun Engkau yang mengatakan. Boleh jadi di balik semua itu hikmah yang sangat banyak. Oleh karena itu para suami dilarang oleh Allah untuk menjauhi istri ketika kalian ada sifat yang tidak disukai oleh kalian. Tapi di balik itu pasti Allah berikan sifat-sifat yang baik yang kalian suka. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang baik. Contoh buat anak turunan kami ya Allah. Berikan kami semua jalanmu yang lurus. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya pagi hari ini. Terima kasih ya ya. Sama-sama Mas Bedu. Anda Bawi, terima kasih. Sama-sama. Sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.